Halo, Halo, selamat datang di Balora. selamat datang Di dan Balora. selamat malam. Wih, selamat malam, selamat malam. berbahagia. Walaupun dia juga tidak sempat kayaknya dia nonton malam, kan Iya. ada juga nonton siang. Banyak Oh, iya. yang nonton pagi. Iya. Kalau misalkan kau takut nih karena settingannya, wih kayaknya terlalu menyeramkan nih. Tenang saja kawan nih, 1, 2, 3 langsung. Halo. Halo. Ah, biar menyeramkan lagi nih. Oke, kita kasih menyeramkan. Lampu Ji itu. Terus ini bisa juga ini nih. Teng, mau warna apa teman-teman? Oh. Bisa. Bisa dia kedap-kedip kalau enggak salah. Biru Bisa. Kalau ini musik nih tergantung kita bicara ya. Nih. Ih. Halo. Oh, Hai. Ih, Hai. Dah. Tuh kan. porenya. Pore toh, Begini pore toh. mau jadi kalau ketahui ya. Remang-remang ini. Nonton Iya, di kafe-kafe ya. Iya. Tapi kita pakai ini aja deh. Yang merah. Yang Kalau mau beli smart bulb ini, sayang iya. sekali dia tidak masuk. iya, Nggak coba masuk. masuk ya. Harusnya Masuk saya- bisa ada namanya. Coba. Padahal dulu saya sempat kerja sama dia. Hostnya. Hostnya Bisanya Iya. tuh, Dek. ini diatur dari sini nih. Tapi dia enggak masuk. Tanya enggak masuk. Masuk dong. Tapi susah, viewers kita cuma 3.000. Aduh. Tapi yang 3.000 orang yang nonton ini terima kasih ya. Terima kasih. Walaupun di tengah gempuran TikTok. Karena Iya. kalau 3.000 memang di views sedikit Ki. Tapi kalau dikasih kumpul coba di rumahmu ada 3.000 orang. Dah, Coba lihat Deh. betapa banyaknya. Andalannya. Cuman setelah saya bilang seperti itu terus ku kembali kami ke diriku. Siapa juga mau ajak orang ke rumahnya 3.000. iya, 3.000 orang. Iya. Perbandingan yang sangat jauh sebenarnya. Untuk apa perbandingan apa? gitu? Mandi keringat Joko. Iya, mandi keringat ya kan. Viewers yang penting. Tidak si konten yang penting teman-teman. Hari ini kita akan membacakan lagi cerita yang kemarin sudah dikirim-kirim DM. Banyak sekali kemarin yang mengirim cerita-cerita teman-teman. Jadi kita akan bacakan satu persatu. Boleh? Ya. Kita akan bacakan ini. Iya, oke. Jadi kalau dia tidak di episode ini, mungkin di episode depan. Iya. Betul. Jadi sabar saja. Jadi tabungan. Jadi jangan putus asa, ceritanya tidak dibacakan. Iya, Ya. jangan. Yang penting kan kalian sudah berkontribusi dan mungkin lagi kosong waktunya toh. Apa gue bikin ini deh, kirim-kirim ke cerita-cerita cerita horor. deh. Iya, enggak ada masalah toh. Dan yang kemarin pertama mengirim waktu itu, yang setelah episode itu, dia tulis-tulis betulan tuh. Dia tulis betulan pakai Word. Dia tulis pakai Word tuh. Niat dia. Ide lah bunah. Lah boy. Nama sekali ke satu episode ini. Dah. Satu episode dia ini. Di satu episode ini. Memang sama dulu misa ya, kebaca mi dulu. Mau masak mak deh. Deh nyaman Iya. lah jadi. Dia nyaman dah masih bosing. Deh. Hujang-hujang sarimi kuah. Ada telur-telurnya. Telur-telurnya baru telurnya kita hancurkan di kuahnya. Jadi dia agak mengental, baru kita nonton kartun, baru coba ndak pakai celana, pakai sarung. Nggak pakai celana. Air. Bebasnya itu di dalam. Bebasnya di dalam. Bebasnya itu di dalam. Jangan dikekang yang begitu. Oke, lanjut. Ini dia kasih judul hilang. Ih, ada judulnya kawan. Ada judulnya hilang. Lost. Lost tau. Oh, kalau kasih bahasa Inggris Iya, gitu deh. lost. Mm-mm. Kalau kasih bahasa Inggris gitu itu deh. Inggris kita Hidden. sudah Hidden tersembunyi. tersembunyi karena dia yang tersembunyi belum tentu hilang kawan. Betul. Nah, Karena ketika itu yang tersembunyi orang datang bisa dia cari Oh. kayak hidden gem. Hidden gem. Bem ke situ ya. Hidden gem kenapa? Guys, aku menemukan hidden gem nih di Surabaya, Iya. Ke situ. di Jogja. Usaha Dapat ya. usaha yang tersembunyi. Jam. Hidden gem toh maksudnya Jam itu apa? dia gitu? bikin usaha. Gem itu selai. Kau memis aja dia mau bilang tolong ya hati. Kayak mulai mi capek rahangku kayak Bilangi mak. Coba mencari gem. Gem itu selai. Traffic jam. Artinya Tapi meret bukan jam begitu tulisannya. kadang itu tuh dia yakin. Iya. Tapi iya sinapa di komen ada mi jawaban aslinya. Toh Iya, kok. kayak apa itu pernah di jam kosong. Tapi itu namanya ini. Oh iya ada yang Lagua. Iya. Lagua. Tapi itu tuh ada komen. ini. Sini Dan tuh cocok- jangan iya. Ada komen Pas cocok itu Kak Berata. Ada begitu. Ada. tapi kan tidak jarang juga bila coyok minta Adi. Tidak seringnya. Retong dia. Enggak, ada lagi yang mosing. Namanya Iya. itu Dead Squad apa? Iya. Terus nama
aslinya itu ada di komen. Kodon tipis Ji. Tipis juga. Judulnya hilang teman-teman. Ya. Tapi ini bahasa Indonesia nah karena mungkin dia penulis cerpen. Ya. Dewasa ini. Tapi kalau cerpen judulnya hilang, ada cerita cerpen. Hilang judulnya. Ada juga. orang namanya hilang. Heeh. Jadi melapor ke polisi. Hmm. Pak hilang maksudnya. Baru tiga yang berteman, ada otak, Ada otak. ada siapa lagi begitu. Di mana taruh otakmu? Baru Yota ndak mau masuk kantor polisi mana lagi? Dia panggil Pak. Oh, di luar kau simpan otakmu. Iya, dia marahin sedeng. Hah, kau itu gitu-gitu aja. Oke lanjut. Oh, satu pi, ada satu. Pak. Ada saat aku lupa lanjut. Di tengah-tengah aku ingat itu. Oke, hilang. Dewasa ini manusia semakin logis dalam berpikir. Semua penyelesaian permasalahan didasarkan pada logika, sementara untuk hal-hal yang di luar nalar mereka mengabaikan atau bahkan memvonis sebagai cerita bualan belaka. That's right. Dongeng masa lalu. Cerita mistis pun begitu. Sebentar sekali. Dan anak 7. Cek. Ya. Aman? Oke. Aman. Oke deh. Sorry. Mana dongeng masa lalu. Cerita mistis pun begitu, hanya segelintir orang yang meyakini dan mempercayai. Selebihnya mengatakan bahwa itu hanya imajinasi, karangan dari orang-orang yang hanya ingin mencari sensasi. Sekalipun banyak bukti konkret dan digital. Ya. Inilah kesulitan yang dialami oleh Deng Kanang. Deng Kanang. Seorang ibu yang berusia 38 tahun yang berusaha meyakinkan banyak orang atas sebuah kisah misterius yang terjadi pada keluarganya. Ya. 11 bulan lamanya dia bolak-balik ke rumah sakit jiwa mengumpulkan informasi dari anaknya yang direhabilitasi. Ya. Harus beradu argumen sama petugas rumah sakit jiwa setiap kali berusaha mengulik fakta apa saja yang terkadang membuat anaknya kehilangan kendali. Ya. Perjuangan demi mengetahui sebuah kisah misterius yang terjadi setahun sebelumnya. Ya. Hingga tiba waktunya, Deng Kanang memaparkan kepada halayak yang mengikuti kisahnya bahwa inilah peristiwa sebenarnya. Anakku lanyak mika pangakalana mingkatena tak kalupa. Itu ada artinya. Iya, Deng Kanang bilang, Ya. anakku mungkin sudah kehilangan akal, tapi anakku tidak hilang ingatan. Baik. Dia mulai Beneran, ceritanya dengan itu. Beginilah ujaran Deng Kanang setiap kali memulai ceritanya. Sangat sulit baginya mendapatkan kronologi kejadian ini, harus memastikan betul anaknya melontarkan jawaban dalam keadaan waras. Ya. Kisah yang ia akan diceritakan ini murni dari Deng Kanang yang telah diperbaiki tata bahasanya agar lebih mudah dimengerti. Oke. Latarnya ada di Kabupaten Jeneponto sekitar tahun 2003. Lamanya 2003 deh. Sebut saja namanya Irdan. Ini dialiaskan. Ya. Anak Deng Kanang yang katanya baru lulus SMA saat itu menjadi saksi tunggal sekaligus korban dari kejadian misterius ini. Irdan berencana bersama temannya untuk liburan di air terjun yang ia dapat infonya dari mulut ke mulut. Oke. Air terjun yang masih liar, yang hanya bisa dinikmati dari kejauhan saat itu. Saat ini air terjun yang masih liar yang hanya bisa dinikmati dari kejauhan. Saat ini air terjun itu sudah menjadi objek wisata. Oke. Jadi aksesnya sudah mudah kalau sekarang. Ya. Awalnya ia akan berangkat dengan teman SMA-nya, namun tiba di hari H, teman-temannya malah membatalkan sepihak. Aduh. Irdan yang terbilang sudah prepare merasa kecewa dan tetap bersikeras berangkat. Ia mengajak temannya yang dari circle yang berbeda. Oh, karena dia udah tak kalah kepalang tanggung. Udah tak kalah kepalang tanggung deh. Cocok. Cocok. Udah tak kalah kepalang tanggung. Dia merasa kayak wah, oke, circle ini ndak mau. Oke, saya cari circle lain. Udah tak kalah kepalang tanggung. Karena kalau kepalang talang itu petipu. Iya, petipu. Kepala talang. Jadi dia mengajak Amran dan Tono. Nama mereka juga dialiaskan. Oke. Deng Kanang tidak menyetujui saat itu karena katanya pamali kalau berangkat sama rencananya sama ini tapi perginya sama ini. Oh, ada pamalinya kan? Ada begitu? pamalinya katanya. Tapi kata Irdan ya lebih baik pergi. Iya. Karena sudah mah prepare dan kalau sama yang tidak jadi itu naik motor, kalau sama yang jadi itu naik mobil. Oh, masuk akal. Jadi lebih enak Ya lebih enak lah. Karena Kalau naik mobil. motor, capeknya. Nah, Iya. ini naik mobil. Walaupun kalau dipikir lebih baik tidak pergi. Tidak pergi. Kalau dipikir, Iya, kalau lebih baik dipikir di ya. rumah. Ki. Lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah. Ki. Berangkatlah mereka hari itu. Irdan, Tono, Amran, dan Nadir.
Nadir perempuan satu. Nadir ini pacarnya Amran yang ikut tanpa sepengetahuan sebelumnya. Jadi pasosokin kayak, namanya. Betul, dipesosot Ki. Iya, ada. Oh, bako cewek. Mm-mm. Nah, kebetulan tadi dia mau Iya, pergi. iya, Terus iya. aku bilang, ayo kemana? Asal izin dari orang tua. Iya. Irdan sejak awal memang tidak menyukai Nadir. Terlalu banyak sifatnya yang menjengkelkan, Iya. pengatur, materialistis, manja, kolokan, bahkan terkesan liar. Irdan berpendapat Amran layak mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada ini, tapi entah kenapa apa yang membutakannya. Kesimpulannya perjalanan ini bisa dipastikan. Bayne caca, Dengkana bilang. Oke. Bene Itu caca itu- umpatan sebenarnya. Iya. Dik. Baina caca perempuan cicak. Cicak. Iya. Karena cicak itu menempel terus. Menempel terus. Oh, kukira bernapas na perut begini. Kukira saya begini perutnya. Tidak, bisa putus ekornya. Tidak. Oh, kukira. Lucu ada perempuan cantik kok memang Cat, tapi Begini napas tuh. Bisa. Amran. Bisa aja ikut. Bos kali juga kurang. capek tak lihat. Capek tali ya. Ki. Ya, jadi dibilangi Bayne cacak karena selalu menempel sama Amran. Iya. Bermesra-mesraan toh. Iya. Seakan-akan cuma mereka berdua yang di dalam mobil itu. Apa dunia milik berdua? Ya Iya. lain kontrak. Ih. Terus karena Nadir jadi terlambat pergi dan terlalu banyak singgah-singgahnya. Oh, ini, iya. ini maksudnya oknum Jina. Oknum Oknum cewek Jina. Oknum Ji. Cewek semua ndak begitu. Ndak begitu ya. Ndak begitu. Oknum Jina. Oknum Tidak gini. semua begitu. Iya, ndak semua begitu ya. Lama ditunggu itu. Semua mana singgahi. Iya, Iya. semua disinggahi. Ya, terus mau beli lama, mau kenci, mau minum, singgah foto, nah bilang di sini. Hal baiknya adalah Irdan bisa sekalian menyempatkan sholat. Ya. Hanya nama kecamatan lah sebagai pegangan arah yang ketiga bertanya di mana lokasi air terjun baru itu. Karena orang sekitar warga lokal kalau ditanya dia cuma bilang oh ada air terjun di Jenepon toh. Oke, iya, jadi iya, karena kayak mungkin dia Memang belum ketahuan. belum ketahuan ya. Ada perasaan gusar di benak Irdan. Ada jin air terjun atau tidak? Iya. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan fokus tiba ke kecamatan itu dulu. Iya. Nanti di sana baru bertanya lagi. Karena selalu bertanya di orang warga sekitar ndak tahu Ki juga bilang ada Iya. itu karena Iya. baru di Iya kayak oh ada air terjun. mungkin ditanya di mana air terjun. Di Banten. Kalau air asing ada Ji. Kalau Di Bantimurin gitu ada deh. Kalau air asin ini Iya, digaram-garam nggak? Kisah Irdan ini sebenarnya bukan fokus ke air terjun ataupun misteri yang ada di sana. Mereka bahkan tidak pernah melihat penampakan air terjun itu jauh maupun dekat. Rundungan petaka justru menimpa mereka di malam itu. Malam terkutuk yang sebenarnya datang dari ulah mereka juga dari awal berangkat. Perasaan Irdan sudah tidak enak. Moodnya buruk. Satu-satunya yang ia senantiasa ingat adalah pesan ibunya, hati-hati di kampung orang. Oke. Ada banyak kejadian selama perjalanan yang sulit diterjemahkan sebagai kewajaran. Irdan baru menyadari itu semua setelah kejadian naas itu menimpa mereka. Dimulai dari insiden pecah ban di jembatan batas kota yang menciptakan kemacetan sebentar. Oh iya. Lapor Banang. Batas kota itu sawah-sawah di begitu. Iya, batas kota baru. Oh iya, macet iya karena kan jalanan pasti kecil kita. Iya dan Karena kita traffic jam. dia kasih masuk di situ. Iya toh. Kecilnya otaknya. Kaget-kaget kok bikin. Tak ada yang aneh sebenarnya sampai tiba-tiba. Tak ada yang aneh sebenarnya sampai tiba-tiba ada yang menimpuk kaca mobil belakang dengan buah pisang masak. Buah pisang masak. Oh, terlalu Pisang. masak mi kapan jadi? Jadi anu momi bonyo. Iya. Seorang pengendara motor yang kemudian melaju kencang berbelok pada sebuah jalan. Nah, lempar baik-baik. Oh iya, nalempari kaca belakang tahu. Amran mengumpat kasar menepikan mobilnya sementara Irdan dan Tono bergegas turun. Pisang busuk Mia, pisang bonyok meluber. Irdan membersihkannya dengan tangan, menyingkirkan kulit buahnya dan lalu menyadari kalau yang dilempar itu adalah pisang pemping. Dempek ya. Iya kayak satu begitu. Iya. Dia jadi besar Ki. Iya. Tiba di sebuah desa dengan pedagang nasi lambang yang berjejer. Kejadian aneh kembali terjadi, yakni bambu lambang yang meledak saat Nadir singgah untuk membelinya. Panas dulu. Ya,
Iya, kapan di? Iya panas dulu. Patahan bambunya terpental hampir mengenai mobil. Kata pedagannya ini hal lumrah biasa terjadi, namun tidak sesuai dengan raut wajahnya yang panik terheran-heran dan cara bicaranya yang terbata-bata. Oh kayak kayak gitu. Pang. Biasa aja nih yang begini. Tapi panik. Biasa aja nih yang begini, biasa. Celaka ini ini kecelakaan. Kejadian berikutnya Irdan tidak tahu di mana. Yang ia ingat latarnya ada di pinggiran perkebunan. Ada beberapa pohon kembang kertas yang tumbuh dengan bunga-bunganya gugur di terpa angin. Nadir memaksa berhenti dan menepi untuk foto-foto melalui kamera Nokia-nya. Nokia masih Nokia nih. Inadir minja seng. Inadir minja. Inadir. Ia bersandar bersama Amran di kap mobil. Alala gitu. Something on the wing. Yang seperti fotomu. Iya yang di mobil kan. Yang di mana? Rotterdam seperti mobil kijang tua di Rotterdam. Jadi di foto sama Irdan. Ketika mereka terlihat kegirangan melihat hasilnya, Irdan justru merasa seperti memotret makam yang sedang disiarahi dengan taburan kembang 7 rupa. Bisa? Kenapa Tono bisa yang juga ikut turun saat itu tiba-tiba menepuk bahu Irdan dan mengisyaratkan untuk menoleh ke samping. Saat menoleh ada 3 perempuan dengan muka dan tangan didempuli bedak basah telah berdiri sejak tadi. Aduh, 3 perempuan di dekatnya. 3 perempuan tiba-tiba di dekat pohon. Tapi di dalam hasil fotonya atau tiba-tiba tidak ada orang di langsung dia ada. Kayak dari tadi Miki perhatikan. Tapi Tono baru kayak ada orang. Ya. Pakai barak basah. Ya, betul, barak basah. Mereka memegang keranjang yang penuh camba, asam Jawa. Sambil menatap tajam, Irdan yang dipandangi begitu menjadi ciut dan merasa tidak baik-baik saja. Apalagi ketika salah satu dari mereka meraih 1 buah asam besar dari dalam keranjangnya, lalu mengunyahnya dengan barbar. Kayak digarat kayak begitu. Kayaknya. Ya, mereka berempat akhirnya meninggalkan tempat itu. Bahaya penggambarannya. Mereka baru benar-benar tiba di kecamatan yang dituju hampir pukul 5. Agak sore dia sampai. Walaupun mungkin kalau kejadiannya siang dan itu anak-anak lucu sih. Iya. Apa? Paling tak begini jadi mantap. Tapi ini kan bagus, orang asing dan orang dewasa itu jadi. Iya besar itu. Malam lagi. Dan 3 kok. Mereka baru benar-benar tiba di kecamatan yang dituju hampir pukul 5. Mereka juga pada akhirnya mendapatkan info yang lebih jelas tentang air terjun. Sialnya akses ke lokasi menggunakan mobil tidak ada. Tantu mi. Iya, dia pikir itu. Betul. Hanya jalan setapak yang melewati perkebunan dan sulit ditempuh kalau sore mi. Karena kurangnya pencahayaan dan menunjukkan batas jurang yang katanya dipertandai dengan hanya tali-tali yang diikat di ranting-ranting pohon. Wah, agak bahaya ya. Berarti kalau kau ya berangkat mau kono dapat mi terus dibilang jauh aksesnya, tidak ada kepikiran untuk ambil mau pulang kalau maksudnya ini nih di luar dari kejadian yang sudah terjadi toh, ambil mau pulang toh loh teh badai kan tidak bisa mi, apa mau didapat kalau dipikir mau mandi apa lagi kegelap mi jali mami. Betul mobil kejo jauh kau ji deh. Banyak dulu salah dari cerita jadi. Papa Jeng. Setelah rembukan sambil melajukan kendaraan mereka, akhirnya sepakat untuk mencari penginapan yang tidak jauh. Nah, dia cari penginapan dulu. Cari hidden gem. Dia kasih masuk lagi dirinya. Ngapa saya hidden gem ngepau? Ngapa? Nungain yo hidden gem. Iya. Habis kau nonton TikTok. Nonton hidden gem atau apa nih? Yang kulkasnya dibuka ternyata tempat party. Iya, hidden gem tuh. Itu nih maksud kayak yang dia cari. Kang hotel nak cari penginapan. Iya. Ngapa ada hidden gem? Penginapan di Jeneponto tersembunyi tidak? Tersembunyi, iya sih. Tapi untuk warga Jeneponto itu tidak tersembunyi dong. Memperhatikan sepanjang jalan mencari rumah yang cocok, namun tidak ada yang terlihat meyakinkan. Belum lagi rengekan menjijikkan dari Nadir yang ogah tinggal di rumah asing. Kenapa kau minawan Nadir?
Kenapa kau duit? Karek. Dek ku tahu Nadir ku boleh konjorin Rian lamang ah. Songgol lapo ki bulo. Oh ya boy ini mau. Di sana tahu ah. Iya gini baru tuh. Akhirnya Amran menghentikan mobilnya di sisi bukit dengan pepohonan yang padat. Membuka suara belum juga menyampaikan pendapat. Belum juga menyampaikan pendapat, seorang kakek-kakek tiba-tiba menepuk kaca belakang mobil berkali-kali. Berkali-kali satu kali main tuh. Amran turun dengan sigapnya. Damn. Tea ko pamantang yoto nukine, tena ducini kenjo Roma nga, jappa ko la birimi mga ribi. Deh, ada mi pesan di situ. Ada mi. Harus dah sadar mau kok. Tahu mantain ini. Lama masuk. Iya. Terserahmu mau kemana? Iya. Jangan di sini. Jangan Jangan di di sini. sini. Mengharibi. Maghrib mi. Teko mantangin kine. Yang kau berhenti di sini. Tidak Tanah sini sangin romang. Terus lagi ini kiri kanan hutan. Ya. Huden jam. Jangan. Tak bisa ngeden jam. Tak bisa ngeden jam. Kayak Nadir gitu kau. Itu kalimat kakek yang diingat oleh Irdan. Selebihnya hanya adu argumen Amran yang kesal sejak siang tadi karena selalu saja ada yang mengusik mobilnya. Amran masuk membanting pintu, Nadir pun tak berani menenangkan. Melajukan kembali mobilnya tak tahu arah sambil sesekali mengumpat. Katanya hutan itu tempat eksekusi pasangan yang kedapatan membuat aib besar. Oh. Orang-orang yang melanggar adat mempermalukan kampung dibunuh di situ. Oh, makanya disuruh pergi. Yang kau di sini, apalagi ada Nadir. Yang kau di sini, yang kau di sini. Betul sekali. Saya tebak mobilnya si ini. Pasti mobil Escudo. Di kepala 2003 di. Iya. Di Kalau kepala- bukan katana. Di kepala aku tadi itu Brio loh. Brio. Karena tidak aku perhatikan yang 2003. 2003. 2003 dan Jane Ponto. Iya. Brio merah saya di kepala aku. Kenapa dia selalu diusik mobilnya? Iya. Mungkin karena ada stiker. Stiker apa? Monyet jaga jarak. Oh. Pantas Pakai balik sih. dilempari sama mobil Iya. Itu dari tadi. Pisang pantas Monyet jaga Pisang. jarak. Iya. Bisa pempen tuh karena dia bilang monyet. Iya, kalau bilang monyet saya lempar kau pisang. Pantas jangan diusik. Pantas jaga. Iya. Baru kasih juga ya stiker yang baby on car. Oh, baru baby tidak on ada car. anak-anak. Happy family. Family. Suasana menjadi tidak enak. Semesta seperti ingin menyampaikan bahwa urungkan saja rencana ini. Namun sudah terlalu jauh juga mobil ini berlalu dan mereka akhirnya tiba pada sebuah persimpangan. Tanpa bertanya, Amran langsung memilih arah kanan. Ya. Membanting setir karena tikungannya tajam dan sedikit menanjak. Keadaan lebih sunyi sebelum persimpangan tadi. Mereka memasuki sebuah perkampungan dengan rumah-rumah yang berjarak. Ada hamparan sawah di sekitarnya. Jalan utama perkampungan ini telah beraspal, membentang panjang menuju desa lain yang tidak tahu ujungnya di mana. Amran mengerem mobilnya bukan karena ingin berhenti, tapi jalan ini terhalang sebagian oleh warga yang mengemasi hamparan gabah. Oh, yang dijemurnya siang tadi. Bukannya buru-buru memberikan kelonggaran badan jalan, mereka malah berdiri kosong menatap misterius. Kenapa no lewat sini? Amran nekat mengklakson, berharap mereka minggir, malah mengundang warga lain yang muncul dan menoleh dari atas bale-bale rumah panggung mereka. Keren. Masuk di tempat yang jarang mobil lewat di. Betul. Salahnya nih pasai. Napas, dia pas sekali kayak. Pas sekali masuk, toh. Iya kayak ini kenapa ini gabah kan biasa juga tuh di dekat rumah gue begitu. Dijemur karena jarang orang. Karena memang tidak ada mobil di sini. Mobil lewat di tengah-tengahnya gitu atau di pinggirnya. Di pinggirnya. Nah kasihku itu memang jalanan sedikit. Iya betul. Kayak memang sedikit langsung kalau orang tapi ya maksudnya bisa jago lewat. Bisa jago pasti urus lewat. Dirimu. Iya urus dirimu. Karena gabahku ndak makan ini. Iya ndak makan ini kalau saya ndak jemur di mana lagi saya mau jemur kasihan. Toh? Betul. Nadir memaksa tetap maju. Namun sontak Irdan mengoreksi. Mundur Komran, salah jalan Ki. Kata Irdan saat itu. Amran mengikuti, mundur pelan dan berbalik arah. Ternyata di belakang tadi banyak juga warga yang menyeruak keluar dari rumah mereka. Oh nalia gitu. Ngapain nih oton tamak main? Kenapa ada mobil atau bilang? Jadi di jalan berhenti karena banyak orang banyak gabah toh? Iya. Tapi karena mengklaksoni
keluar ke orang. Keluar ke orang, dah Dari sopan rumahnya. namanya. Iya, kenapa ini? Suara gitu. Amran Maulana tadi ada satu pemandangan aneh begitu. Beberapa ibu dari warga itu tampak tergesa-gesa berlarian di pinggiran jalan, memetik tangkai demi tangkai daun pohon kelor yang tumbuh di sepanjang jalan. Bahkan ada yang kegilaan sampai menebang batangnya. Wajah-wajah mereka terlihat gelisah, ditambah dengan paparan langit menjelang maghrib semakin memberikan efek kemisteriusan. Mereka berhasil tiba di persimpangan tadi. Amran memilih percabangan yang satunya. Terjadi adu mulut. Irdan mendesak untuk kembali saja ke ibu kota Jeneponto. Di sana lebih ramai dan jika melanjutkan perjalanan justru memberikan peluang lebih besar untuk terciptanya hal-hal aneh. Namun Nadir tetap bersikeras lanjut saja. Bukan salah jalan, salah orang. Salah orang nu bawa. Nadir nu bawa. Nair dan jinter jadi dia nuang. Ngapa nih ku tadi kamu? Jadi mulai potona. Foto-foto minta penakia. Foto-foto di bunga-bunga. Nadir tetap bersikeras lanjut saja dengan alasan kembali ke ibu kota terlalu lebih jauh. Lebih jauh. Nadir memegang lengan bawah pacarnya sambil menatap berbinar-binar. Tunggu dulu. Kembali ke ibu kota. Kenapa bukan kembali ke kota? Iya, kembali ke kota itu maksudnya. Nah, terus Kata Jeneponto. kalau Nama kecamatan tuh. Kalau kan ibu kota kan masih di Jakarta toh? Atau iya. Anda tahu ya penggunaan istilah ibu kota itu di mana? Ibu kota setiap provinsi ada tah. Iya. Ibu begitu. kotanya ini. Ibu kotanya sebuah kota ada lagi. Oh begitu. Ini akan ganji hidden gem. Dan dibalik. Tidak bisa nak kan itu ibu kota itu Jakarta. Ibu kota Jakarta ini. Setiap kasih ada ibu kotanya. Satu sama. Tahu kosong. Tahu kosong. Satu sama. Berarti cocok tahu karena mana aku koreksi. Kembali ke ibu kota terlalu jauh. Ibu kotanya Sulsel, Makassar. Iya tahu. Kalau gua apa? Kalau gue sungguh Minasa. Oh iya tahu. Iya tahu. Nah, kayak Sungguh Minasana Jeneponto ini kayak pulang pergi Iya. ke Sungguh Minasa. Jepot. Oh iya. Iya, begitu. Tapi masih terlalu jauh. Nadir memegang lengan bawah pacarnya sambil menatap berbinar-binar. Adeh. Lengan bawa pacarnya, Nadir. Jadi kayak Nah pegang. Lonjong kedua. meyakinkan bahwa di depan sana mungkin saja ada penginapan yang diharapkannya. Susah memang jika birahi yang berbicara. Oh, mau sone. Amran akhirnya mengikuti saran kekasih cicaknya. Beberapa menit berlalu, maghrib pun tiba. Mobil mereka menepi atas perintah Irdan. Bersama Tono, ia turun dan menapak jalan tanah menuju masjid yang ada 30-an meter di ujung sana. Nadir terlihat hanya mengintip-ngintip dari jendela, matanya menyorot sekitaran yang dominan ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Amran bersandar lelah di jok mobilnya. Setengah jalan, Tono memilih berhenti dan mengisyaratkan Irdan untuk duluan. Ia duluan pada sebuah bangku deker-deker. Ia duduk pada sebuah deker-deker di sisi tanaman pagar. Parasnya terlihat janggal. Irdan meninggalkannya. Deker-deker begitu biasa ada tulisan. Apa tuh? Pelan-pelan banyak anak-anak. Udah, iya sih. Dah. Iya. Ada juga pelan-pelan bos kalau nabrak disepol. Udah disepol kok, disepol kok. Atau jangan. Disepol. Hanya ada 5 orang jemaah dalam masjid itu. Semuanya laki-laki dewasa dan semuanya memakai jubah terusan gelap. Mereka menatap Irdan dari dalam dengan paras berbeda-beda. Ada yang tersenyum, muka datar, sayu, menyeringai dan melotot marah. Udah ada semua ekspresi. Iya. Kampung Semili. Kampung emoticon. Irdan memalingkan pandangannya, buru-buru menuju tempat wudhu yang airnya mengalir hanya tetes demi tetes. Pikiran Irdan berkecamuk, bersaut-sautan menyuruhnya segera pergi ke masjid yang lain. Ini tidak normal. Sejak siang tadi ada banyak orang-orang yang bersikap tidak wajar. Ini sudah terlalu aneh. Ini terlalu menakutkan. Namun baru saja ingin mewujudkan niatnya, salah satu jemaah itu telah menunggunya di ujung pintu. Berdiri ditunggu sini. Iya. Sini kok. Irdan menyelesaikan wudhunya yang sengaja diulur agar 5 jemaah tadi bisa sholat duluan. Kenyataannya mereka menunggu Irdan.
Kayak mandi 1 kali make. Betul. Dalam perjalanan masuk ruang masjid dari kejauhan terlihat Tono yang sedang berinteraksi dengan 3 wanita bermukenah. Mereka mahir berisyarat tangan, terlihat sangat kebetulan di pelosok desa ini. Tono bisa bertemu dengan sepemahamannya dalam berkomunikasi. Ya, Tono adalah orang bisu yang tuli Itulah mengapa selama perjalanan ia jarang berbaur dan memberikan pendapat. Kau udah mau tonji itu. Itu gue bilang kenapa perintahnya Ji Irdan terus. Iya, Irdan Sama Ji, Amran. Amran sama satu. Dia star kayak di belah. Maksudnya jelas kami di awal memang Tono Dia bisa. mau kasihkan kipan celai. Iya. Kita kan bertanya-tanya. Tono kemudian dirangkul oleh salah satu dari mereka, yang kemudian sengaja menolehkan wajahnya ke Irdan. Tunggu dulu. Tono kan tadi bertemu sama 3 wanita. Iya. Tono kemudian dirangkul oleh salah satu dari mereka, Dirangkul ke. yang kemudian sengaja menolehkan wajahnya ke Irdan sambil berjalan menerobos tanaman pagar, memasuki rerimbunan pohon lalu tenggelam di telan kegelapan. Kurun dia le Tono. Dia ambil kita no. Tanpa pikir panjang, Irdan mengenal wanita itu. Si pemungut buah asam Jawa. Sudah berdiri bulu-buluku. Sudah bentuk bulu-buluku. Ih, sangarnya. Dia ambil kian tadi kan. Diambil. karena Yang karena tiga, ya. nih narangkul kayak begini tapi misalnya narangkul di sana Irdang. Baru balik ke Irdang itu. Iya, baru balik ke Irdang baru hilang. Seolah-olah mengisyaratkan kau ambil mi teman no. Iya. Irdan berteriak memanggilnya. Namun tiba-tiba ia juga mendapat rangkulan dari jemaah yang menunggunya tadi. Aduh. Itu baik gitu ya, meh. Seperti tidak kuasa, Irdan hanya menurut memasuki masjid dan berdiri berderet di saf mereka. Jantung Irdan berdegup kencang ketika mendapati tidak ada imam di depan sana. Jemaah ini juga lirih dalam bacaan. Irdan gemetaran mengikuti keanehan dan berharap semuanya segera selesai. Keringat dinginnya bercucuran melalui 1-2 rakaat sampai tiba di tahiyat. Irdan mendapati mereka duduk dalam keadaan terbalik. Harusnya posisi telapak kaki kan tertidur. Iya. Oh, jadi begini dia. Harusnya kan begini Ki. Harusnya kan begini. Iya. Oke. Mereka justru sebaliknya. Hati Irdan mencolos ketakutan, seperti ada kekuatan dari dalam. Irdan berhasil bangkit lalu berlari keluar meninggalkan ibadahnya yang sesat. Tanpa alas kaki berlari pontang-panting menuju mobil Amran yang masih terparkir. Ia membuka pintu, bukannya kedamaian yang ia peroleh, Irdan justru menyaksikan pemandangan yang menjijikkan. Amran dan Nadir sedang bergumul dalam kendali seksual. Bibir mereka beradu nikmat dengan tangan-tangan mereka merogoh bagian sensual masing-masing. Celana mereka melorot sedikit. Irdan langsung membanting pintu. Kurang ajar. Kesal Dengkanang ketika menceritakan bagian ini. Tuh Nadir Semua nang petono tinai. Ini Dengkanang belum cerita yang mana anaknya di situ. Irdan. Dia dari tadi nih. Tidak aku lupa. Hidden gem. Iya, maksudnya nalu pebena. Irdan melongo menyaksikan, tidak capekku cerita kodongnya. Saya kira disembunyi bila ya mana anaknya di situ Dengkanang. Dari awal sebut saja Irdan yang mengajak temannya tapi cancel temannya tidak bisa, dia aja circle baru mau karena ada mobilnya. La ilaha illallah, kukira kita tidak kasih tahu anaknya yang mana. La ilaha. Dari awal namanya Irdan. Dari awal. Weh, bate nak bisa bawa anak tahu makasiang. Bate ku korong carita. Bate nak korong. La ilaha. Diculi pe tono tena pada segala naya anak. Di tono naya are Dengkanang ini kan di tono. La ilaha. Astagfirullah. Pantas diam gitu dulu.
Tapi belum cerita bilang siapa anak itu. Orang tipu lu. Dari tadi makin cerita. Tadi cerita bilang gitu, aduh. Astagfirullah. belum beritahu ya mana anaknya di kanan di. Irdan tadi. Irdan kodong. Irdan kodong. Dari setelah judul hilang. Tanya kita anak. Nah banting kurang ajar. Nah bilang deng kanan kurang ajar. Sambil dia menceritakan. Oh betul. artinya ini kan masih dalam tahap ceritanya deng kanan ceritanya ini. deng kanan ini kurang ajar. Irdan melongo menyaksikan, tidak menduga di keadaan yang genting ini, di kondisi yang terlalu banyak keanehan ini, bisa-bisanya mereka berdua memanfaatkannya. Dalam pelampiasan bira, Irdan di puncak kekesalan. Kembali masuk ke jalan tanah tadi dan mendadak terpaku. Terheran karena situasinya berubah menjadi gelap pekat, tak ada lagi pencahayaan. Masjid kecil yang berdiri kokoh lenyap tak berjejak. Di mana kita tadi sembahyang? Di mana kita tadi wudu? Berganti pepohonan belukar dengan suara-suara jangkrik yang memecah keheningan. Kayak di apa namanya Fata Morgana aja. Tapi masuk loh. Berwudu ki masalahna. Berwudu dan sholat. Berwudu ki masalahna. Halusinasi adik. Irdan memperhatikan sekeliling. Perasaannya cemas tidak percaya. Detik berikutnya Amran meneriakinya dari belakang. Tampangnya memuakkan seperti layaknya orang yang tertangkap basah. Ia menghampiri Irdan sembari mengancing kemejanya yang terbuka. Irdan mengabaikan pikirannya tertuju pada keberadaan Tono. Irdan mengabaikan pikirannya tertuju pada keberadaan Tono. Mana Tono kurang. Sontak memasuki rimbunan di mana Todo terakhir terlihat. Dengan telanjang kaki mengikuti jejaknya memasuki hutan. Amran yang awalnya ingin menyampaikan klarifikasi dan penyesalan pastinya berubah kebingungan. Ia kembali ke dalam mobil, memutar kemudi dan memasuki jalan tanah tadi. Cahaya lampunya menyorot kegelapan sekaligus memberikan Irdan secerca penerangan dari kejauhan. Irdan berlari tunggal langgang mengabaikan rasa sakit di kakinya yang menapak ranting-ranting dan bebatuan. Hanya matanya yang siaga menerawang dan memperkirakan kemana arahnya Tono tadi dibawa pergi. Semakin jauh ke dalam semakin tak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Sehingga mustahil berharap menemukan pemukiman di ujung sana. Cahaya mobil Amran semakin tipis karena bersimpang arah. Itu pula yang menyebabkan Irdan tersandung akar pohon kapuk yang melintang. Ia terjerembab, terbaring di tanah meringis kesakitan. Pendaran mega merah langit menjelang isya menjadi satu-satunya penerangan. Walau tak sanggup menembus kegelapan permukaan, namun cukup kuat menampakkan siluet batang pepohonan di atas sana. Irdan mengernyit. Rupanya ada yang lain memasuki hutan selain dirinya. Bergelantungan berpindah dari dahan ke dahan. Bukan hewan primata, melainkan tangan-tangan manusia yang mengayun seperti Tarsan. Sadisnya, tangan-tangan itu tak berbadan. Hanya sebatas tangan. Tangan saja? Iya. Hanya sebatas tangan dengan pangkalnya yang berdaging, menjuntai seperti telah ditebas secara paksa. Menggelantung di ranting-ranting ya? Iya. Tapi tangan Ji. Irdan beringsut mundur, diliputi ketakutan yang luar biasa. Kengerian belum habis sampai situ. Di belakangnya suara gemerisik perlahan-lahan terdengar. Irdan berbalik dan refleks berteriak. Beberapa pasang batang kaki tanpa badan melangkah beriringan. Potong-potong, Dik. Tampak berdarah-darah seperti telah dikoyak dari persendiannya. Menyusul di belakangnya lagi torso atau badan manusia menggelesot, lengkap dengan kelaminnya masing-masing. Potong-potong. Iya betul. Dimutilasi. Badan utuh tanpa kepala dan alat gerak. Dengan luka-luka jagal yang merekah menyeruakan bau bangkai yang teramat menusuk. Deretan anggota tubuh itu tidak menuju ke arah Irdan, melainkan hanya sebatas melintas. Lewat Ji saja. Lewat Ji saja. Biar lewat kaget itu. Iya.
Namun tidak cukup beruntung karena arah tujuan mereka searah dengan mobil Amran yang melaju. Irdan menduga ini adalah ganjaran atas perbuatan mesum mereka. Di satu sisi memberi efek jera, namun di sisi lain jelas berakibat fatal bagi keduanya. Irdan memilih menyusul karena bagaimanapun Amran dan Nadir adalah temannya. Baik aja. Dengan langkah tergopoh ia mengejar sembari menerangkan nama Amran berkali-kali, kemudian menyeruakan untuk keluar dari hutan. Fokusnya tidak lagi mencari Tono, tetapi bagaimana menghindarkan Amran dan Nadir dari bahaya yang lebih mengancam keselamatan. Baku buru di. Baku buru. Karena lagi luka juga kakinya tadi tuh. Iya, tas sama ini kapok. Naas keadaan tidak menyetujui hal itu. Ada rombongan lain yang berikutnya datang. Allah. Kepala yang terpenggal melayang dari belakang. Dia tak lempar-lempar Ki. Yang keadaannya setengah busuk dan beberapa terlihat tengkoraknya. Mereka menggeram. Irdan menjerit ketakutan parah. Salah satu kepala itu melesat cepat, menghantamkan dirinya kepada kepala Irdan. Sakitnya kepala itu. Sigopoy. Terjadi benturan yang membuat Irdan terkapar. Ia setengah sadar, pusing, terasa denyut-denyutan sehingga mengaburkan penglihatan Irdan. Irdan terbaring tak kuasa lagi mengejar. 2-3 menit setelah itu terdengar bunyi kerincingan berbarengan dengan ringkikan suara kuda. Irdan memaksa membuka mata. Samar-samar terlihat sebuah bendi berada di sampingnya. Bendi itu apa? Kuda yang kuda ya. Bahasa Indonesia. Iya. Bersama Delman. Berarti ya Delman. Ada di belakang tadi. Ya. Bersama 4 orang ada di atas keretanya. Ada 4 mereka orang adalah Tono dan 3 wanita misterius. Ada 3 ya wanita ya. Naik bendi. Bagaimana anda kayak Susan naik bendi pak. Suara begitu poin. Siapa kusirnya? Dengkanang. Belum. Dengkanang itu. Irdan tak bisa lagi berkata. Tono kah atau itu perempuan? Tidak jelaskan. Ndak dia itu ya iya. Maksudnya urusannya itu ya iya. Nah jalain kudanya tanpa kusir. Kan terseret gaib mi. Salah. Yang harus ditahu siapa anaknya Dengkanang itu ya maksudnya. Itu aja saja. Kita mau korek. Ini yang kutunggu ujungnya. Yang mana anak Dengkanang? Iya. Kan ditahu itu. Ku pajarlah kau kalau anak Dengkanang ternyata Tono. Tidak mungkin ada. La ilaha. Pada tadi. Irdan tak bisa lagi berkata, bahkan minta tolong sekalipun tak mampu berujar. Tono mengulurkan tangannya, namun Irdan sama sekali tak membalas uluran itu. Terjadi krisis kepercayaan siapa di pihak siapa. Irdan ragu orang-orang yang bersama dengan Tono. Pandangan Irdan memudar, namun pendengarannya masih cukup responsif. Termasuk mendengar lantunan suara wanita tua yang bersenandung mendayu-dayu. Yang entah mengapa menenangkan pikiran, menggema jauh ke alam bawah sadar. Irdan akhirnya terbaring tak sadarkan diri. Dengkanang sambil mengusap air matanya bilang, "Member api nampani gapai anakku." Deh, lu sapi. Member, iya di, lu itu. Member api kayak di hari berikutnya pi. Irdan ditemukan oleh warga yang mencari kayu bakar. Tubuhnya dibopong ke rumah warga, dibaringkan di beranda rumahnya yang telah dikerumuni oleh warga yang penasaran. Beberapa ibu membawa daun kelor dan menepuk-nepukkannya ke badan Irdan. Anjir, ada lanjutan itunya. Katanya itu bisa mengusir hal-hal buruk yang tak kasat mata. Nah, berarti di awal apa itu? Ada tadi ibu-ibu ada tadi waktu tadi di Gabaya. Ada langsung tiba-tiba ada orang keluar dari rumah. Ada ibu-ibu di pinggir jalan pergi langsung pungut daun kelor. Langsung pergi pungut daun kelor. Cepat kayak orang buru-buru kayak. Karena tahu bakalan dapat bahaya nih orang ini. Betul. Bagus nakol back nih. Nakol back. Karena daun kelor bisa mengusir hal-hal buruk yang tak kasat mata. Dengkanang sendiri mengetahui keberadaan anaknya setelah dikunjungi oleh seorang polisi. Dengkanang sendiri mengetahui keberadaan anaknya setelah dikunjungi oleh seorang polisi yang berdasarkan alamat KTP yang ada di saku celana Irdan. Irdan anaknya. Kasihan. Tolong. Baru tidak dapat di sini.
Momi habis. Irdan anak. Mau Ada habis. tanya Irdan ternyata. Iya, ternyata deh. Baru tahu ada tahu. Si Irdan kira Tono. Beberapa bulan semenjak kejadian itu, Momi habis guys. Irdan masih sering diinterogasi polisi karena dirinya saksi atas hilangnya Amran dan Nadir. Oh. Oh, Anjir. jadi saksi. Bisa saja tersangka juga. Karena dirinya saksi atas hilangnya Amran dan Nadir yang sampai saat ini belum ditemukan sosoknya. Hilang ya. Sampai saat ini. Hidup atau mati belum ditahu. Hilang? Hilang. Tono juga tuh. Iya. Iya. Tono belum tahu. Oh iya. Yang hilang Amran dan Nadir. Polisi juga masih aktif menanyai warga mengenai kesaksiannya. Kendaraan yang digunakan juga belum ditemukan karena polisi masih nyalir bisa saja kendaraan ini melaju melewati batas kota. Iya ya, karena naik mobil, masa biar mobilnya. Masa hilang semobil-mobilnya? Para polisi telah menelusuk tempat kejadian perkara, namun hanya jejak kendaraan saja yang tersisa, sementara bangkainya, seandainya mobil itu jatuh di tebing atau menabrak Ada pepohonan, jejaknya. tidak ditemukan. Sama sekali tidak ada biar bangkai mobil. Mereka mencurigai Irdan sebagai penyebab hilangnya kedua anak itu. Betul, bisa jadi tersangka. Bisa jadi tersangka. Terjadi berkali-kali investigasi, tapi perlahan hingga saat ini mereka tak kunjung menemukan bukti otentik yang mengarahkan Irdan sebagai pelakunya. Hasil visum juga tidak menunjukkan adanya serangan fisik seperti telah terjadi perkelahian atau pemukulan. Kemungkinan lainnya adalah Imran dan Nadir sengaja melarikan diri dengan sebuah motif, atau ada orang lain di luar variabel yang ingin mencelakai mereka. Oke, ya ada kemungkinan itu Amran dan Nadir kabur. Pada akhirnya mereka memvonis Irdan mengalami gangguan pikiran karena ketidakmampuannya lagi mengontrol diri atau memberikan jawaban-jawaban nalar. Menunggu sampai kondisi psikologisnya membaik atau jika Irdan tidak bisa pulih kembali, peristiwa ini mungkin akan ditutup kasusnya. Pihak berwajib mengesampingkan kesaksian Dengkanang dengan segala investasi mandiri yang dilakukannya. Alibi yang membawa aktivitas supranatural tidak bisa memang dijadikan landasan kronologi sebuah perkara hukum. Walaupun begitu, Dengkanang tetap aktif bolak-balik ke daerah yang diceritakan oleh anaknya demi memastikan kebenarannya, menanyakan legenda atau hal-hal mistis yang berlaku di tempat itu. Ya. Beberapa warga sekitar bersaksi sering mendengar deruman mobil di tengah malam buta diselingi terikan lirih minta tolong. Jadi cekung yang setan. Kayak data ya. Namun ketika mereka mengecek keluar, tak ada apapun di luar sana. Mereka berspekulasi Amran dan Nadir terjebak, hilang dan disesatkan di alam lain. Upside down. Upside down, Stranger Things. Stranger Things. Mana? Dengkanang mengunjungi hutan tempat eksekusi yang ternyata memang benar ada. Hanya saja sudah jarang sekali terjadi tradisi tersebut semenjak kemajuan zaman yang tidak memperbolehkan main hakim sendiri. Hutan tempat tubuh Irdan terakhir ditemukan juga tak luput dari jangkauan Dengkanang. Ia bahkan datang bersama paranormal menelusur secara gaib, yang hasilnya sama dengan apa yang Irdan ceritakan mengenai keberadaan Amran dan Nadir sendiri. Paranormal itu berkata bahwa mereka hanya berputar-putar di daerah itu, cuma berbeda alam dan tidak bisa diselamatkan karena sebuah pelanggaran. Dengkanang juga mencari tahu tentang suara wanita tua bersenandung yang pernah diceritakan Irdan. Belakangan ia tahu itu adalah suara Ak Royong. Royong iya. Ak Royong itu apa Kak Berat? Kayak nyanyian Tindami. Punna lepa minita rawa iya, mu'min begitu. jengam di kuburanna. Itu tuh yang pernah. Pada sebuah kesempatan Dengkanang berhasil merekamnya di sebuah acara adat Takalar. Kemudian memperdengarkan Irdan tanpa sepengetahuannya. Efeknya membuat Irdan seketika gelisah, namun seketika juga langsung merasa tenang. Irama inilah yang mungkin membuat Irdan kehilangan kesadaran saat itu. Mengenai orang tua Amran dan Nadir, mereka sempat bersih tegang dengan Dengkanang. Menurutnya Irdan menyembunyikan fakta-fakta tidak kooperatif atau bahkan menggiring dirinya jauh dari tuduhan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya setuju dengan ketetapan kepolisian dan menerima anak-anak mereka dinyatakan hilang. Lagi pula Irdan yang mereka curigai juga tidak dalam keadaan bebas. Malah Irdan harus di rumah sakit jiwa yang sama buruknya dengan kehilangan. Tersisa satu hal misterius yang membuyarkan segala dugaan, yaitu keberadaan Tono. Nah, Kenyataannya Tono baik-baik saja di rumahnya.
Ia bahkan tidak pernah ikut dalam perjalanan tersebut. Alibinya kuat dengan banyaknya persaksian bahwa Tono selama hari itu hanya berdiam diri di rumah, berkumpul dengan komunitas tunawicara yang diadakan di rumahnya. Benar memang Tono mendapat ajakan menuju air terjun, tetapi ia tak kunjung dijemput oleh Amran. Lalu siapakah sosok sebenarnya di atas mobil bersama sesuai dengan keterangan Irdan? Siapa sebenarnya sosok yang menaiki bendi bersama 3 wanita bermukena? Apakah ini hanya imajinasi atau pengaruh hilang akal dari Irdan sendiri? Atau patana Pak Rasangan? Sosok halus yang menyerupai mengetahui dan ada aib yang akan terjadi. Entahlah bagaimana alur sebenarnya, namun ada satu fakta yang valid. Kepastian yang semakin menggiring kemisterian. Ternyata Tono memiliki 3 saudara perempuan yang telah meninggal dalam sebuah kejadian kebakaran. Banyaknya plot twistnya, banyaknya anjir. Mungkinkah Banyaknya. Udah bagus ini cerita. Bagus Cerita asli ini atau ini? Iya, itu. Ya kerennya ya. Keren. Ada tiga orang saudaranya yang meninggal, saudara kembar. Itono. Bisa jadi waktu panggil Kitono yang ikut itu 3 orang. Betul. Iya, tapi kan itu masih fakta-fakta saja toh. Iya. Kita mam itu yang iya. Keren nah. Masalahnya bisa saja ikut dia dijadikan tersangka, cuman kenapa dia dibawa ke ini rumah sakit jiwa ya? Mungkin Aneh gini. Ngawe kapan mungkin nih? sakit karena sudah itu sudah dikasih deh. Nah, mau sakit ini. Lihat badan, lihat tangan. Erok naji ini air terjun kok dong. Mau naji lihat. Bagian mana kau yang paling ini? Paling seram. Paling seram. Ia mengetahui Tono tidak ikut sih. Iya, karena itu kayak dipikir apa pengen bikin di mobil kah? Seseram sekali 3 orang. Yang begini yang masuk. Iya, yang kayak itu tuh lihat hafal ke mukanya itu yang tadi kamu makan cambah. Iya. Seram itu. Sama itu Mas juga toh tidak ada. Iya, tidak ada aja. Saya sih pikiranku prank. Gampangnya kesimpulannya. Jadi pas selesai sholat itu jika mau sholat kecil aja bisa jadi dorong. Kayak yang di Trans TV. Jadi pas lari mau dipanggil sini kok, di sana ada kamera tapi lari duluan bisa jadi. Tapi hilang sampai sekarang ini. Yang faktanya ada 2 ya, itu adalah pertama kita tahu bahwa ternyata Amran dan itu ceweknya pergi ke Hidden Gem. Iya. Iya. Kedua ternyata nak jadi kanang Irfan. Itu tahu. Irfan Beng. Salah sih namanya. Irfan Beng. Dari awal kita ceritain Irfan Beng. Minta passwordnya belum. Nah, oke, passwordnya teman-teman. Mamanya Dengkanang. Siapa tahu. Iya. Mamanya Dengkanang. Oke, sampai ketemu lagi di Balorang selanjutnya. Dadah.